Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, perkenalkan nama saya Yaki Arya Maulana dengan NPM 2108 1010 135 dari kelas Statistika Komputasi C081. Di sini saya akan menjelaskan program jurnal bias, naive bias maksud saya. Di sini saya menggunakan judul jurnal aplikasi prediksi kelayakan calon anggota kredit menggunakan algoritma naive bias. Untuk dataset sendiri, saya menggunakan atribut, 7 atribut ya, yang di sini ada jenis kelamin, umur, jenis pekerjaan, jumlah pinjaman, waktu pengembalian, jaminan penghasilan, dan kategori. Kategori ini sebagai variabel output. Di sini ada 3, yaitu macet, lancar, dan kurang lancar. Untuk variabel outputnya ada jenis kelamin, umur, jenis pekerjaan, jumlah pinjaman, waktu pengambilan, jaminan, dan penghasilan. Untuk jenis kelamin ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk umur di sini ada 4, yang dimana ada 32 tahun, 37, 42, dan yang terakhir 50. Untuk jenis pekerjaannya sendiri, di sini ada 3, yaitu swasta, PNS, dan wira swasta. Jumlah pinjaman sendiri ada 3, maksud saya. Itu ada 7 juta, 10 juta, dan 20 juta. Waktu pengembaliannya ada 2, yaitu pendek dan menengah. Untuk jaminan sendiri ada 3. Di sini ada BPKB motor, lalu BPKB mobil, dan yang terakhir sertifikat. Di sini ada atribut yang terakhir yaitu penghasilan, ada 2 juga. Ini ada, yang pertama ada kurang dari 5 juta, lalu ada yang kedua 5 sampai 10 juta. Baik, di sini datasetnya totalnya ada 30 dataset. Baik, kita langsung saja ke programnya. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman C++. Lalu yang pertama-tama di sini ada integer jenis kelamin, age, ini untuk umur, worth, jumlah pinjam, pengembalian, jaminan, dan penghasilan. Double digunakan sebagai kategori, yaitu kategori ada 3, kategori macet, lancar, dan kurang lancar. Double ABC ini digunakan untuk variabel jenis kelamin, macet, jenis kelamin lancar, dan jenis kelamin kurang lancar. Di sini arti M itu adalah macet, L lancar, KL kurang lancar. Lalu untuk double DEF ini untuk variabel age sama dengan kategori macet, lancar, dan kurang lancar. Double GHI digunakan sebagai variabel worth dan memakai kategori yang sama yaitu macet, lancar, kurang lancar. Double JKL ini digunakan sebagai variabel jumlah pinjam. Lalu untuk double MNO digunakan sebagai variabel pengembalian jangka waktu. Double PQR digunakan sebagai variabel jaminan M, macet, lancar, dan kurang lancar. Double STU digunakan sebagai variabel penghasilan. Lalu yang terakhir double P ini maksudnya ada probabilitas dari kategori macet, kategori lancar, dan kategori kurang lancar. Lalu yang terakhir ini double hasil dari probabilitasnya sendiri, yaitu ada macet, dan lancar, dan kurang lancar. Ini double jumlah data. Jumlah data itu yang dimaksudkan adalah dataset. Lalu ini void untuk memanggil variabel yang sudah saya jelaskan tadi. Ini saya ada voidnya ada 8, yaitu yang pertama jenis kelamin, umur, pekerjaan, jumlah pinjaman,
waktu pengembalian, jaminan barang, lalu penghasilan gaji, dan yang terakhir result M. Maaf, tadi ada kesalahan. Baik, saya lanjut. Di sini adalah menu utama, yaitu untuk judulnya program perhitungan probabilitas. Lalu ini nama saya ya Pierre Maulana, MPM. Dan ini menunya. Yang pertama ada klasifikasi jenis kelamin Anda. Ini ada laki-laki, perempuan. Lalu masuk mengambil dari variabel jenis kelamin, J kelamin. Lalu selanjutnya klasifikasi umur Anda. Yang pertama ada 32, 37, 42, dan 50 mengambil dari variabel age. Lalu selanjutnya klasifikasi pekerjaan Anda. Yang pertama ada pegawai swasta, kedua PNS, ketiga wira swasta, ambil dari variabel work. Lalu selanjutnya klasifikasi jumlah pinjaman Anda. Di sini ada 7 juta, 10 juta, dan 20 juta. Ambil dari variabel jumlah pinjam. Klasifikasi jangka waktu pengembalian Anda ada dua, yaitu pendek dan menengah. Ambil dari variabel pengembalian. Lalu di sini ada klasifikasi jaminan Anda. Yang pertama BPKB motor, kedua BPKB mobil, ketiga sertifikat. Ambil dari variabel jaminan. Di sini ada yang terakhir klasifikasi penghasilan Anda. Yang pertama kurang dari 5 juta, yang kedua 5 sampai 10 juta. Ambil dari variabel penghasilan. Berikut jumlah datanya. Di sini ada 30. Untuk kategori macet ada 8, kategori lancar ada 16, kategori kurang lancarnya ada 6. Lalu kita masukkan rumus float memakai variabel test. Ini yang pertama kategori macet dibagi jumlah data. Lalu akan mencetak hasil probabilitas jumlah kategori macet. Di sini manggil variabel test. Lalu yang kedua ada tes 1 untuk kategori lancar dibagi jumlah data. Jadi ini untuk akan dicetak probabilitas jumlah kategori lancar memanggil variabel tes 1. Untuk ini yang kedua, tes 2 kategori kurang lancar dibagi jumlah data, lalu akan mencetak probabilitas jumlah kategori kurang lancar mengambil variabel tes 2. Jika sudah, ini akan mengulang nanti menunya. Baik, ini untuk perhitungannya sendiri. Yang pertama itu jika jenis kelamin 1 itu untuk pria, laki-laki, variabel A untuk kategori macet ada 6, variabel B itu 7 untuk kategori lancar, sedangkan variabel C itu ada 2 untuk kategori kurang lancar. Lalu memasukkan rumus variabel jenis kelamin macet, variabel A dibagi kategori macet. Lalu jenis kelamin L lancar, yaitu variabel B dibagi kategori lancar. Jenis kelamin KL yaitu kurang lancar, itu variabel C dibagi kategori kurang lancar. Jika sudah, dilanjut. Jika jenis kelaminnya perempuan, maka ini untuk variabel A-nya ada 2 data, yaitu kategori macet, B 9 kategori lancar, C 4 kategori kurang lancar. Lalu memasukkan rumus seperti tadi, dibagi dari variabel A dibagi kategori macet, variabel B dibagi kategori lancar, variabel C dibagikan kategori kurang lancar. Lalu misal ini jika user tidak menginputkan secara benar, maka akan mencetak pilihan tidak ada.
Lalu selanjutnya ini untuk variabel umur, itu ada integer X. Jika X1 yaitu umur 32, maka variabel D itu datanya 1 kategori macet, E 2 data kategori lancar, F ada 2 data yaitu kategori kurang lancar. Lalu ini menentukan rumus H variabel H macet sama dengan D variabel D dibagi kategori macet, lalu yang kedua variabel E dibagi kategori lancar, F dibagi kategori kurang lancar. Lalu yang kedua umur 37 untuk variabel D-nya ada 2 untuk kategori macet, E 6 kategori lancar, F 0 kategori kurang lancar. Masukkan rumus seperti tadi, jika umur 3, umur 42, masukkan data 4 kategori macet, E 5 kategori lancar, F 2 kategori kurang lancar, masukkan rumus. Lalu yang keempat sama, untuk misal user tidak menginputkan secara benar, maka akan mencetak pilihan tidak ada. Lalu selanjutnya untuk variabel void pekerjaan, di sini jika work 1 itu untuk pegawai swasta, ini ada variabel G sama dengan 2 data, yaitu kategori macet, variabel H 4 data kategori lancar, variabel I 2 data kategori kurang lancar. Masukkan rumus, variabel G dibagi kategori lancar, macet maksud saya. Lalu untuk variabel H dibagi kategori lancar, variabel I dibagi kategori kurang lancar. Lalu jika pekerjaannya pegawai PNS, akan memilih menu 2, yaitu variabel D ada 3 data untuk kategori macet. Variabel H ada 7 data kategori lancar, variabel I ada 2 data kategori kurang lancar, lalu masukkan rumus kayak tadi. Jika pekerjaannya wira swasta, maka memilih menu ketiga, variabelnya D sama dengan 3 kategori macet, variabel H 7 kategori lancar, variabel I 2 kategori kurang lancar, masukkan rumus. Jika user tidak mengikutkan secara benar, maka akan mencetak pilihan tidak ada. Lalu yang selanjutnya untuk variabel jumlah pinjaman di sini, untuk yang pertama 7 juta, variabel J sama dengan 3 kategori macet, variabel K 9 kategori lancar, variabel L udah 0 kategori kurang lancar, masukkan rumus J dibagi kategori macet, K dibagi kategori lancar, L dibagi kategori kurang lancar. Lalu selanjutnya, jika pinjaman 10 juta, maka akan memilih menu nomor 2, memasukkan variabel J, ada 3 data kategori macet, K variabel K ada 3 data kategori lancar, variabel L 2 kategori kurang lancar, masukkan rumus sama seperti kayak tadi. Lalu yang ketiga 20 juta, masukkan data, variabel J 2 kategori macet, K 4 kategori kurang, maksud saya lancar, L 4 data kategori kurang lancar, masukkan rumus. Jika user tidak mengikutkan secara benar menunya, maka pilihan tidak ada. Lalu selanjutnya untuk variabel waktu pengembalian, jika pengembalian yang pertama itu pendek, maka masukkan variabel M sama dengan 5 kategori macet, N 7 kategori lancar, O 1 data kategori kurang lancar. Masukkan rumus seperti kayak tadi, N dibagi kategori macet, N dibagi kategori lancar, O dibagi kategori kurang lancar. Kedua menengah, M 3 data kategori macet, N 9 data kategori lancar, O 5 data kategori kurang lancar, masukkan rumus seperti kayak tadi. Jika user tidak sesuai inputan, maka akan mencetak pilihan tidak ada. Lalu selanjutnya,
variabel jaminan barang. Jika jaminannya yang pertama itu BPKB motor, masukkan rumus, masukkan variabel P, 6 data kategori macet, Q, 4 data kategori lancar, R, 0 data kategori kurang lancar. Lalu selanjutnya masukkan rumus P bagi kategori macet, Q kategori lancar, R bagi kategori kurang lancar. Lalu yang kedua juga sama, mobil, datanya ada 0 untuk macet, 5 kategori lancar, 2 kurang lancar. Ketiga, duanya kategori macet, 7 data kategori lancar, 4 kategori kurang lancar. Tidak sesuai pilihan kita ada. Variabel penghasilan, yang pertama untuk gaji kurang dari 5 juta, masukkan variabel STU, 7 data untuk kategori macet, 10 data kategori lancar, 2 data kategori kurang lancar, lalu dibagi sesuai dengan kategorinya masing-masing. Lalu untuk pilihan kedua ini gaji 5-10 juta, S untuk 1 data kategori macet, 6 data kategori lancar, 4 data kategori kurang lancar, dibagi sesuai kategorinya masing-masing. Jika user tidak sesuai inputan, maka pilihan tidak ada. Yang terakhir, variable result N. Ini untuk perhitungannya, probabilitas sama dengan kategori macet dibagi jumlah data, probabilitas kategori lancar dibagi jumlah data, probabilitas kategori kurang lancar sama dengan kategori kurang lancar dibagi jumlah data. Ini hasil macetnya langsung dibagi sesuai variabel, hasil lancar juga sama, hasil kurang lancar juga sama. Jika hasil macetnya, ini perhitungannya, jika sudah semua, ini akan menghasilkan tampilan mencetak nilai probabilitas macet berapa, nanti kita tes. Ini juga sama semua sebetulnya. Lalu yang terakhir, jika hasil macet lebih dari hasil kurang lancar, maka akan mencetak kategori macet. Jika hasil lancar lebih besar dari hasil kurang lancar, maka akan mencetak kategori lancar. Jika hasil kurang lancar lebih besar hasil macet, maka hasil perhitungan penghitungan naik base kategori kurang lancar akan mencetak seperti itu. Dan untuk misal datanya tidak sesuai, maka akan mencetak hasil perhitungan menggunakan net base tidak bisa mendapatkan kategori pembayaran. Di sini saya akan mencoba running program. Seperti berikut tampilannya. Yang pertama saya akan memasukkan laki-laki. Yang kedua untuk umurnya 50, pekerjaan PNS. Dua, klasifikasi jumlah pinjaman Anda itu 7 juta. Klasifikasi jangka waktu pengembalian Anda pendek. Jaminan motor, klasifikasi penghasilan Anda kurang dari 5 juta. Bisa kita lihat di sini hasil dari perhitungannya, yaitu probabilitas jumlah kategori termasuk untuk macetnya ada 0,26 sekian, untuk kategori lancar 0,53 sekian, probabilitas jumlah kategori kurang lancar ada 0,2. Nilai probabilitasnya 0,144 sekian, lancar 0,7 sekian, kurang lancar 0,42. Hasil perhitungan menggunakan mixed budget tersebut merupakan kategori macet. Jika sudah, maka ketik Y. Nah, ini akan kembali ke menu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.